Malam hari ini judul pelajaran kita adalah "Dikuduskanlah namamu". Ya. Kalimat ini menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang patut yang satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian, kemuliaan, dan penghormatan. Dimana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini Matius 5 ayat 16. Kemudian ya, kenapa disebut Tuhan adalah kudus? Seperti kita tahu doa Bapa kami dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di sorga. Allah bukan hanyalah semesta alam, tetapi dia juga memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan kita. Kemudian dikatakan, dikuduskanlah namamu. Kata Yunani-nya adalah, bukanlah atau hagios yang berarti suci, sakral layak, tetapi hagiazo yang berarti menguduskan. Kita dapat menguduskan atau menjadikan Allah kudus ketika dia adalah kudus adanya. Kita menyatakan kekudusan Allah adalah seperti Paulus berkata, bahwa kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Dan dalam 1 Korintus 4 ayat 9 ditulis, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Orang-orang tidak melihat Allah, tetapi mereka melihat kita. Perilaku kita sehari-hari dapat memuliakan Allah dan menghormatinya, atau dapat mencemarkan namanya dan salah menggambarkan gereja, dan berdampak negatif pada pekerjaannya. Yang maksudnya adalah, di mana orang melihat kita, melihat dari perbuatan kita, karena ketika mereka melihat perbuatan kita, itu adalah menggambarkan, ya, menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan apa? Dengan Tuhan, ya. Di mana Allah ingin kita mencari hal-hal yang akan menghormati namanya. Dalam hal apapun itu, kita tidak boleh memuliakan diri kita sendiri. Kita harus mencari Allah untuk kasih karunia dan berkat rohani, sehingga kita dapat memuliakan namanya dalam karakter kita. Allah dimuliakan, namanya dikuduskan. Ketika anak-anaknya memberikan dalam hidup mereka representasi karakter Kristus. Jadi tuntutannya kepada kita adalah, mari kita ya menggambarkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya pada logikanya kita tidak bisa melihat Allah itu sendiri, tetapi bisa melalui representasi daripada karakter yang Kristus yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Maka doa kita harus seperti ini, ya. Bapa, bantulah aku menghormatimu dalam semua yang kulakukan hari ini. Bantulah aku untuk mewakilimu dengan benar dan membawa namamu sehingga ketika orang melihatku, mereka akan memujimu. Biarkan aku berperilaku dengan cara yang memungkinkan orang melihat karakter Yesus melalui setiap tindakan dan perkataanku. Sehingga di sini katakan benar-benar karakter Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga mereka melihat daripada ciri-ciri Yesus itu di dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan kita menjadi wakilnya. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan seperti ini. Ia mengabulkan doa kita jika kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berdoa dalam nama Yesus, yang pertama adalah kita harus berdoa dalam nama Yesus. Tetapi itu berarti lebih dari sekedar mengatakan dalam namamu. Pada zaman Alkitab, nama mewakili karakter. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dalam kehendaknya, meminta hal-hal yang mewakili dia dan karakternya. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Nah, dengan pernyataan Yakobus 4:3 ini, ya, karena dikatakan kita berdoa, tetapi kita tidak menerima apa-apa, karena ada kalanya kita salah berdoa. Kenapa dikatakan salah berdoa? Ya, Ellen G. White menulis dalam Kehidupan Secara Zaman, jilid 2 halaman 309, tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Jadi, berdoa itu dikatakan bahwa banyak sekali artinya. Kita harus menerima dulu tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan dulu segala perbuatan-perbuatannya. Yesus dikatakan sini berjanji untuk menjawab doa kita jika kita meminta dalam namanya, sesuai dengan kehendaknya, dan untuk sesuatu
yang akan memuliakan dan menghormati Allah. Nah, jadi dikatakan sini, ketika di mana Yesus berjanji, ya, dalam setiap doa kita, ya, Dia apabila kita meminta dalam namanya, ya harus sesuai kehendaknya, ya, dan sesuatu yang menunjukkan itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga apa? Kehormatan bagi Allah atau menghormati Allah. Aplikasinya kepada kita, ya, pada malam hari ini, ya, ketika kita mengeluh, kita memberikan pesan yang salah tentang Allah kita. Di mana katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacita senantiasa, dimatakan berdoa, berbicara, dan berperilakulah dengan cara yang akan menghormati Allah. Ya, bagaimana dengan caranya? Caranya adalah sesuai judul tadi, yang dikuduskan namamu. Ya, yang mana hanya patutlah Allah satu-satunya yang patut disembah dan dimuliakan. Ya, yang menerima segala pujian, kemuliaan, dan penghormatan. Itulah perilaku kita kepada Allah. Sehingga dikatakan bahwa permintaan kita dan juga orang melihat kita, saya bilang tadi, Tuhan, manusia tidak bisa melihat secara langsung wujud Allah itu sendiri, tapi bisa melalui wujud kita, ya, bisa itu melalui apa? Perilaku kita, perbuatan kita, ya, yang mencerminkan apa? Tuhan itu sendiri. Nah, kesimpulan kita pada malam hari ini adalah, ya, sebenarnya firman ini sesuai dengan judul tadi, kuduskan namamu, kita ini juga mengajarkan kita tentang doa Bapa kami yang terdapat di dalam, ya, Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13, ya. Ya. Dan kesimpulan yang pertama, ketika Allah menjawab, pastikan Anda memuji dan menghormatinya, ya. Dan kita tidak boleh mengambil pujian apapun untuk diri kita sendiri, ya. Dan ingat, dikatakan setan selalu mencoba mengambil kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah dengan rendah hati kita mengakui dan memuliakan Allah dengan penuh rasa syukur melalui kata-kata kita, tindakan kita, dan doa kita. Itulah pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.